Sebetulnya nggak usah sampai ke pernikahan gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang mengalami mungkin pacaran dalam waktu yang lama, hal itu tuh juga mungkin akan mulai ada ketika dia pacaran mungkin lebih dari 5 tahun, udah mulai tahun-tahun atau lebih, lama-lama komunikasinya udah mulai berubah. Bukannya hambar tapi mulai hilang gitu, nggak ada yang karena udah saling percaya. Nah sebenarnya kondisi itu kan bukan muncul karena ada keretakan sebetulnya, bukan karena ada Benar. masalah, tapi justru di saat semuanya nyaman, itulah yang bahaya sebenarnya. Hai guys, balik lagi di Relate Podcast sama aku Samantha Elsenar. Dan kali ini udah ada aktor ganteng juga yang istrinya udah pernah main duluan ke Relate Podcast. Kali ini suaminya yang main kesini. Kita sambut Vino. Hai, apa kabar? Hai, gantian ya? Gantian ya sekarang ya. Bulan Agustus jadi bulan film suami istri nih jadi. Kayaknya, harusnya barengan tuh ya. Harusnya barengan. So, kamu kan juga lagi main film baru kan ya? Iya. Kalau boleh tahu judulnya apa? Hanya namamu dalam doaku. Namaku. Namamu. Yang pasti bukan Samantha namanya Iya. kan? Nah, kalau di sini tuh karakter kamu jadi kayak gimana tuh? Jadi Arga ini dia seorang dia tuh seorang arsitek. Seorang arsitek, ya laki-laki biasa yang punya keluarga kecil, punya anak satu perempuan yang bekerja keras untuk keluarganya, sangat mencintai keluarganya dan merasa keberadaan keluarganya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab dia. Jadi Provider nih ya. jadi istrinya itu dan anaknya itu dibikin senyaman mungkin, bukan dimanjakan tapi dia ngerasa tanggung jawab suami itu adalah untuk segalanya dalam keluarga. Oke. Dan bukan istrinya nggak boleh kerja, tapi dia berpikir ketika istri di rumah aja itu udah sangat repot, apalagi punya anak yang udah mulai gede, sementara kerjaan suaminya arsitek harus kemana-mana, harus banyak di lapangan. Jadi dia ngerasa udahlah istrinya tetap di rumah ngurus keluarganya, suaminya kerja cari nafkah. Hal-hal Berbagi seperti peran itu. lah gitu. Berbagi peran. Karakter utamanya itu. Sampai satu saat dia mendapatkan sebuah ujian dalam keluarganya yang dia nggak nyangka juga sebetulnya. Dan segala sesuatu yang dia udah bangun itu bisa tiba-tiba switch atau pecah atau hilang gitu aja gitu, dan kayaknya banyak sih terjadi gitu. Laki-laki yang Ujian hidup lah ya. ujian hidup, tapi kan kadang-kadang orang yang terlihat kuat di luar itu belum tentu selalu kuat di dalam juga gitu. Jadi rapuh atau gengsi. Mungkin rapuh, mungkin gengsi, mungkin cara yang diambil penyelesaiannya salah. Itu yang ngebuat semuanya jadi nggak baik-baik aja gitu. Oke, yang semuanya tadi awalnya udah baik-baik aja. Baik-baik aja. Kayak Normal keluarga aja, keluarga normal harmonis, aja, normal harmonis gitu, aja. ideal. Ideal. Tiba-tiba karena masalah ini jadinya Karena coba lo atau masalah gimana? ini jadi memicu komunikasi awalnya sih. Oke. Komunikasi. Kan kadang gini, komunikasi itu kan bisa berantakan justru bukan karena kondisi yang emang awalnya udah carut marut gitu ya. Kalau kondisinya dari awal udah berantakan ya pasti ngapain juga nikah atau enggak ngapain juga dilanjutin atau enggak sebagainya. Tapi terkadang komunikasi itu hancur karena kondisi yang nyaman-nyaman aja. Misalnya kita udah percaya, oh ya suami kita biasanya begini, pulang ke rumah gini. Udah ada habitnya gitu Iya, ya. istri kita kayak gini. Toh udah jadi suami istri juga, nggak perlu dikhawatirkan lagi, udah nggak akan lirik sana sini atau nggak mungkin. Kalaupun dia mau boros juga nanti uangnya juga yang hancur juga keluarnya sendiri. Jadi semua udah tenang gitu. Tapi justru ketenangan itu membuat komunikasinya lama-lama hilang, mulai nggak seperti dulu. Misalnya kayak dulu zaman pacaran misalnya udah makan belum, sekarang ada yang iya ada yang enggak, tapi kadang-kadang karena dia percaya jam segini dia pasti udah makan, karena gue tahu banget setiap hari suami gue atau istri gue kayak gini, nggak perlu tanya lagi gitu, ngapain. Kayak garing gitu ya, ngapain sih nanya hal yang sama kayak gitu ya, tapi padahal hal-hal kecil kayak gitu justru yang di saat semua kondisinya nyaman, aman, malah membuat masalah baru yang sebenarnya jadi saling nggak tahu sebetulnya ada hal baru yang suami atau istri biasanya lakuin,
kita udah nggak tahu lagi karena kita percaya habitnya dia ya ini. Ya. Tapi malas membangun komunikasi. Ya, jadi akhirnya betul. Jadi lama-lama akhirnya malas membangun komunikasi, dan tadinya yang komunikasi hal kecil itu jadi sebetulnya yang menarik atau enggak yang justru ngangenin, tapi lama-lama hal itu jadi kayak apain sih, gengsi gitu. Nggak penting nggak gitu. penting kayak toh gue juga udah tahu dia di rumah. Ya. Karena kalau misalnya kayak aku ya lagi ada di kantor-kantor gitu ngomongin tentang relationship, pernikahan gitu, pasti satu hal yang aku tanyakan pertama kali adalah seberapa sering kamu berhubungan sama pasangan kamu. Oke. Gitu. Rata-rata itu maksimal cuma 1 kali. Bahkan gak ada yang ngabarin udah sampai kantor atau aku OTW komunikasi, pulang. Maksudnya komunikasi chat, teks gitu. Chat, teks, telepon gitu sama pasangannya nih, sama suami istri gitu. Mereka tidak punya kualitas menjalin komunikasi itu dalam keseharian mereka. Karena ya tadi yang Mas Wino bilang udah biasa nih, udah tahu rutinnya, udah gede juga. Bener. Nanyain makan ngapain sih, kan udah tahu, udah bisa makan gitu. Sebetulnya gak usah sampai ke pernikahan gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang mengalami mungkin pacaran dalam waktu yang lama, hal itu tuh juga mungkin akan mulai ada gitu. Akan mulai ada, dan nanti itu akan mulai timbul lagi ketika pernikahan. Ya, gue gak ngalamin sih, tapi maksudnya teman-teman ada yang ngomong gitu. Ketika dia pacaran mungkin lebih dari 5 tahun, udah mulai tahun-tahun terakhir atau lebih, lama-lama komunikasinya udah mulai berubah, bukannya hambar tapi mulai hilang gitu, nggak ada yang, karena udah saling percaya. Tapi ntar masuk pernikahan lagi, wah udah mulai ini lagi karena pasangan suami istri baru. Tapi hal itu akan berulang lagi. Nah sebenarnya kondisi itu kan bukan muncul karena ada keretakan sebetulnya, bukan karena ada masalah. Belum ada masalah udah muncul. Belum ada masalah, tapi justru di saat semuanya nyaman, itulah yang bahaya sebenarnya. Karena kita udah nggak mau maintain hal-hal yang biasa kita lakuin lagi. Padahal itu hal dasar. Sebenarnya kita butuh lah hal-hal yang kayak gitu. Kalau akhirnya nanti one day ada yang mulai nanya lagi ngapain atau udah makan atau belum. Padahal gak ada apa-apa nih sama pasangannya. Akhirnya kok dia nanyain. Nah hal kayak gitu kan justru yang dihindarin kan. Kenapa sih kok jadi gini sih? Jadi asing lagi gak sih rasanya? Maksudnya gini kan, misalnya ketika itu dilakuin sama pasangan kita, tiba-tiba udah nggak dilakuin lagi karena kita merasa udah sama-sama aman, sama-sama nyaman. Tiba-tiba ada teman kita, partner kita yang sebenarnya nggak tahu dari mana ujuk-ujuk lagi ngapain, apa gitu. Itu kan jadi sesuatu yang baru. Benar. Sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang sebenarnya nggak ada dikangenin mungkin. Iya, sebenarnya nggak ada maksud untuk selingkuh dan lain sebagainya. Tapi hal-hal rutinitas yang baru itu yang bikin lama-lama orang jadi terbiasa lagi gitu. Dan ini saya semakin jauh jadinya. Apakah ini jadi konflik utamanya di film itu atau gimana? Iya. Oke. Jadi sebetulnya karakter saya Arga di dalam film Hanya Mau Dalam Doaku ini, itu kondisinya sama seperti itu gitu. Ketika di masa yang nyaman, di masa yang aman, semua keluarganya udah dia topang gitu, baik dari secara finansial, walaupun dia bukan orang yang kaya banget, tapi dia udah bisa memenuhi semua itu. Dan dia memposisikan dia adalah sebagai orang laki-laki yang tidak lemah, yang kuat, keluarganya. One day dia nggak bisa menuhin itu semua. Dia menjadi sosok yang lemah. Akhirnya dia nggak, karena dia sudah keburu ngerasa gue sosok yang kuat di keluarga gue gitu. Keluarga gue nggak boleh ngeliat gue lemah. Keluarga gue nggak boleh ngeliat gue nangis. Keluarga gue nggak boleh ngeliat gue kesusahan gitu. Kemana pelariannya gitu? Dia harus, padahal sebenarnya ya dia rapuh juga. Dia tinggal ngomong aja misalnya sama istrinya gitu. Tapi karena dia nggak mau terlihat dari keluarganya, dia cari orang yang sebenarnya untuk ngobrol aja, untuk melampiaskan itu aja. Iya, dan itu yang lama-lama jadi hal yang bahaya gitu. Dan si laki-laki ini bisa menjadi apa ya? Bisa jadi toksik buat keluarganya, bahkan toksik untuk dirinya sendiri. Iya. Menurut Mas Wino tuh kenapa banyak laki-laki kayak gitu? Nggak semuanya sih. Ya, laki-laki ya banyak. Perempuan juga ada yang kayak gitu. Iya sih. Tergantung kehidupannya udah jalanin sama dia gitu. Kalau misalnya dia selalu di keluarganya itu memang udah selalu orang
hero dalam keluarganya atau orang yang selalu mungkin ketika orang tuanya nggak ada, dia penopang keluarganya atau nggak dia anak sulung. Mungkin dia atau mungkin dia punya basic yang kuat, finansial yang bagus gitu sebelum dia nikah. Itu pasti ada lah hal-hal kayak gitu. Dia nggak mau terlihat lemah atau nggak mau terlihat di bawah keluarganya, itu pasti ada. Tapi ada juga kan laki-laki yang memang hobinya curhat, nggak cuma curhat sama keluarganya, sama keluarga ada juga. Iya. Artinya gini, dalam konteks film ini kan sebenarnya susah untuk menjadi surrender ya. Iya. Gitu, vulnerable untuk nunjukin nih lo, gue tuh punya sisi lemah gue sebenarnya. Ya itu. Pertama kalau misalnya kita balikin ke film ini lagi, dulu ketika dia menikah, Hanggini, istrinya Hanggini yang dimainin oleh Nirina Zubir, dia itu dibesarkan oleh single parents, oleh ayahnya. Nah, ketika ayahnya mau melepas anak satu-satunya perempuan, ada ketakutan dan kesedihan di momen pernikahan itu. Akhirnya dia berbicaralah sama calon suaminya, bahwa saya titip anak saya, karena selama hidupnya ini dia mungkin kurang kasih sayang, bukan kurang kasih sayang karena dari bapaknya, karena dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jadi cuma saya yang membesarkan. Dan tolong jangan sakiti dia, normal lah, tolong sayangin dia. Kalau misalnya dia salah, jangan langsung dibentak ataupun langsung diapain. Nah, itu dipegang banget sama Arga. Oke, jadi secara alam bawah sadar dan kesadarannya dia harus menjaga apa yang disampaikan sama ayah mertuanya gitu. Ada dua. Pertama itu, dan memang Arga ini tipe orang yang ketika dia terlalu sayang, terlalu cinta sama keluarganya, lama-lama dia merasa cuma dia yang bisa membahagiakan keluarganya. Cuma dia yang bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya gitu. Orang lain tuh nggak bisa. Tanggung jawab yang terlalu besar dia pegang sendirian. Bener. Dan ketika dia mengalami suatu musibah sakit, yang sakit itu bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang memang butuh pertolongan orang lain, yang dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia nggak mau terlihat itu gitu. Dia nggak mau terlihat lemah gitu, dia nggak mau terlihat ini, tapi dia pengen keluarganya tetap jalan terus. Dia nggak apa-apa hancur, tapi keluarga tetap jalan terus. Nah, komunikasinya kan jadi putus gitu. Istrinya nggak tahu keadaannya seperti apa, dan Arga ini menjadi seorang yang pengecut, yang toksik. Lama-lama ya makin hancur gitu. Makin nyebelin di mata istri. Gitu ya? Bukan cuma di mata istrinya, di mata teman-temannya juga nyebelin. Apa sih nyebutnya kayak toxic masculinity ya, apa sih ya, seperti itulah. Yang dia sebetulnya bisa juga gengsi, dia juga sebenarnya juga terpuruk. Tapi karena sepanjang hidupnya dia selalu menjadi orang yang diminta bantuan, selalu orang yang memberi, seorang yang selalu diidolakan, orang yang selalu mau selalu diminta bantuan, selalu memberi bantuan, selalu memberikan bantuan, bukan yang mengemis bantuan. Hal itu jadi membuat dia kayak nggak bisa nerima aja. Kalau dirinya lemah atau ya, misalnya dia harus minta bantuan gitu. Ya misalnya kayak seorang artis atau aktor atau aktris yang memang sudah berganti generasi, tapi dia merasa pengen dilulukan, ya dia kan akan selalu menjadikan dirinya selalu di atas yang lain, gak pernah turun gitu kan. Misalnya seperti itu gitu. Bisa kayak gitu. Tapi akhirnya orang dengan sikap yang dilakuin akhirnya terlihat makin aneh. Terlihat makin aneh aja gitu. Iya sih. Nah, yang jadi trigger konflik besarnya tuh apa dalam hubungan ini sehingga ya istrinya makin curiga lah apa segala macem gitu. Ya pastinya ada orang lain yang biasanya dia harusnya curhat ke istrinya, dia curhat ke orang lain. Hal yang paling gampang tuh itu. Tapi bukan curhat sama psikolog ya? Iya, yang dimainin oleh Naysila Mirdad. Salah satu, jadi Arga ini punya satu menderita, divonis menderita ALS. ALS itu amyotrophic lateral sclerosis. Jadi satu penyakit yang menyerang syaraf otak dan tulang belakang, yang mempengaruhi
gerak motoriknya dia. Nah, bayangin orang kuat, orang yang selalu berada di lapangan, orang yang selalu membantu istrinya dan anaknya, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu belum terjadi, dan itu sudah terjadi tapi belum di masa yang kritis. Ada satu gengsi, ada satu hal yang nggak mungkin gue ceritain sama istri gue gitu. Karena selama ini mereka bergantung sama gue. Gue harus menyiapkan segala sesuatu biar istri gue bisa jalan terus, keluarga gue bisa jalan terus. Nah, tapi yang paling mengerti ini adalah nggak semua orang mengerti ALS ini. Ada orang-orang yang memang si dokter yang mantannya dia yang mengetahui ini. Oh, jadi mantannya tuh dokter profesinya. Mantannya dokter, dan disitulah mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, gitulah. Oke, jadi sebenarnya kayak ngobrol sama profesional gitu ya. Awalnya ngobrol sama profesional. Tapi kan dengan berjalannya waktu, keadaan rumah tangga yang komunikasi nggak buruk, makin diteror sama istrinya yang makin menjauh. Sementara di sini sebagai seorang dokter paliatif lah, paliatif itu dokter yang biasanya menangani psikologi dari pasien, bukan cuma dari sisi medisnya. Kan jadi ada satu tempat kayak rumah baru gitu kan, tempat dia curhat. Karena kalau dia curhat ke temannya juga nggak bakal ngerti masalahnya dia. Jadi merasa ada konektivitas gitu ya secara emosional. Iya pasti. Ada bukan cuma konektivitas, tapi dia mendapatkan masukan yang sebenarnya dia nggak bisa dapat dari istrinya. Ya karena dia dokter gitu. Istrinya nggak ngerti gitu. Tapi salahnya kan memang dari harganya gitu. Jadi sebagai seorang laki-laki, Mas Vino juga merasa si harganya yang bikin salah. Karena Vino dan Arga itu berbeda karakter. Jadi gue ngerasa Arga salah. Tapi di beberapa screening yang kita lakuin gitu, banyak banget ternyata istri-istri atau laki-laki yang ada di posisi Arga itu ngerasa dia benar. Ya itu jadi, kan banyak ya fenomenanya. Benar, misalnya orang pengen melindungi tapi malah menyakiti. Betul, banyak banget yang istri-istri yang juga pernah jadi caregiver gitu. Dia ngeliat suaminya sama banget kayak Arga. Sama banget emosionalnya, sama banget egoisnya, nyebelinnya, dan semua itu punya alasan yang beda-beda. Ada yang emang nyebelin aja suaminya, ada yang memang dia melakukan itu semua karena memang dia nggak pengen istrinya terlibat untuk hal-hal yang buruk atau duka di suaminya. Dia maunya kalau ada sesuatu yang membahagiakan boleh istri dan anaknya ikutan. Tapi kalau ini membawa duka dan membawa apa untuk keluarganya, nggak usah gitu. Kan terkesan heroik sekali kan. Tapi kan sebenarnya nggak juga. Jadi kenapa tuh menurut Mas Vino nih, kebanyakan laki-laki itu mau melindungi keluarganya dengan cara menyakiti justru sebenarnya? Enggak menyakiti sih sebenarnya, buat saya pribadi ya. Bukan bermaksud untuk menyakiti gitu. Jadi faktor itu kan karena pertama dia nggak mau terlihat lemah. Pertama dia nggak mau terlihat nggak mau terlihat jadi orang yang harus menafkahi atau orang yang menjadi pemimpin di rumah tangganya itu terlihat di bawah orang-orang yang dipimpinnya. Terus kadang rasa sayang, rasa cinta yang terlalu amat sangat itu juga bisa membuat seperti itu. Kan segala sesuatu yang terlalu itu kan juga sebenarnya nggak baik gitu kan. Jadi karena rasa sayang, rasa cintanya yang terlalu dalam untuk anaknya, terlalu overprotective. Mungkin gini, menurut istrinya, menurut orang yang nonton, kenapa sih istrinya nggak boleh kerja? Kenapa sih kan istri juga punya hak untuk kerja, untuk apa? Bener, tapi menurut Arga ngapain harus kerja lagi? Gue udah penuhin semuanya. Kalau lo mau ngerjain hobi oke. Tapi kalau mau ngerjain sesuatu untuk cari uang untuk keluarganya nggak usah. Tapi kan kadang-kadang hal itu bisa menjadi konflik gitu loh. Maksud istrinya mau membantu, sukarela gitu. Tapi buat suaminya udah nggak perlu, gue aja. Justru merasa malu dibantu sama istrinya gitu. Banyak lagi yang kayak gitu, banyak. So jadi kalau ketika memerankan si karakter Arga ini,
menurut Mas Vino kapan sih sebenarnya sebagai seorang laki-laki tuh harus jujur terbuka sama istrinya dan kapan dia harus diam? Semuanya mengalami masalah itu ya, termasuk gue sendiri gitu. Kalau beli-beli barang hobi itu susah juga sih jujurnya sih. Kapan harus jujur ya? Sebenarnya ada hal-hal kalau misalnya gue nggak mau nyebut yang lain. Misalnya kayak ada, kalau buat gue pribadi ada konflik-konflik yang sebenarnya gue alamin di pekerjaan yang mungkin lebih besar dibanding apa yang dialami istri di kerjaannya dia atau yang dialami. Misalnya gini, aku nih baru ini gini-gini banget, nyebelin banget, berantakan banget. Padahal si suaminya ini baru pulang dengan konflik yang lebih gede lagi, gitu. Tapi kan dia nggak mungkin jujur, dia ngomong. Ketika dia ngomong jujur, pasti dia akan bilang, tuh kan kamu gak dengerin aku, kamu datang bukan dengerin aku, malah datang dengan bawa konflik yang lebih besar. Iya. Kenyataannya itu kan. Iya, istri juga banyak yang begitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya udah gue diem aja deh, dengerin dulu. Satu saat masalah yang besar itu suaminya itu meledak. Ya, akumulasi ya. Dan dia gak bisa nahan. Dimarahin lagi sama istri, kamu kenapa gak ngomong dari dulu punya masalah ini? Kamu cerita dong sama aku gitu. Kan jadi serba salah kan. Jadi akhirnya momen kapan kita harus jujur, kapan kita harus diam itu memang benar-benar dipilih-pilih banget. Dan dipilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan istrinya masing-masing. Kirain berdasarkan momentum. Iya, atau kan nggak tahu. Kalau istrinya masing-masing nggak tahu. Kalau misalnya yang normalnya aja adalah misalnya kayak oke, dia lagi moodnya lagi bagus tuh paling gampang. Ya. Kita cerita, kita masuk gitu. Atau enggak dia lagi punya sesuatu yang dia lagi seneng banget nih, dia lagi seneng banget. Tapi kita lagi punya masalah, sebaiknya diam dulu. Biarin aja dia dulu. Jadi kebahagiaannya dia tuh jangan dihantam sama kekalutan yang kita jalanin. Tapi gitu. kalau bareng-bareng lagi punya masalah gitu, ya nangis berdua aja udah. Harusnya gitu ya. Harusnya sih gitu. Tapi kan ya apa sih, nggak ada sih, menurut gua nggak ada sih rumah tangga yang sempurna tuh nggak ada sih. Idealnya rumah tangga aja pun beda-beda gitu. Idealnya rumah tangga A dan B itu nggak bisa disamain. Kita nggak bisa ngebandingin rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, dan kita nggak bisa underestimate rumah tangga kita sendiri dengan rumah tangga orang lain gitu. Iya, kayak misalnya rumah tangga gue kayak gini, lo enak ya gitu, nggak bisa, nggak fair gitu buat kita sendiri gitu. Cuman memang kita harus selama perjalanan, ya gue nikah baru-baru sih, belum banyak pengalaman juga, tapi paling nggak sepanjang hidup kita selama kita berumah tangga akan belajar terus. Benar. Paling gampang gini, dulu kita nanemin ngajarin anak tuh kayak gini, kayak begitu kita punya anak nggak kepake kita ngajarin ini dijawab sama anak kita, karena apa? Generasinya udah beda, cara mereka berpikir udah beda gitu. Dan kita nggak bisa nyalahin anak-anak kita atau kayak misalnya generasi yang sekarang lemah, nggak bisa gitu. Setiap generasi tuh punya ceritanya masing-masing. Setiap generasi tuh punya orangnya masing-masing, dan setiap orang punya generasinya sendiri gitu. Dan gimana caranya kita berkolaborasi sebenarnya. Dan kalau dalam pernikahan kan kadang kita ngasih 70%, pasangan kita 30%, kadang kita 50-50, kadang ada di kondisi kita sama-sama 0 sama 0 gitu. Atau kadang kita lagi 100-100 nih gitu. Nah kalau di dalam kompleksitas di karakternya Arga ini tuh kayak gimana sih gitu perbandingannya? Apakah dia selalu jadi orang yang harus 100% terus sama pasangannya? Karena dari yang Mas Vino jelasin di awal kan kelihatannya tuh seperti itu gitu. Iya. Mungkin gak 100%, tapi paling gak dia mendominasi. Mungkin 70-30%, karena Arga sendiri nggak terlalu paham dengan kondisi urusan rumah tangga, semuanya Hanggini. Arga di kantor, tapi Arga bukan tidak mengetahui apa yang dilakukan Hanggini. Arga juga tidak menceritakan semua pekerjaan yang dia alami di kantor kepada Hanggini. Hal-hal yang besar, hal-hal yang menyenangkan, misalnya kantor dapat pekerjaan baru, kantor ini dia ceritakan. Tapi kayak kantor mendapatkan
di cancel tendernya atau apanya dia nggak menceritakan. Hal-hal itu yang dia Dia share. cuma menjaga hal-hal yang baik aja. Dia selalu menjaga hal yang baik aja. Tapi justru itulah yang menjadi awal dari keretakan komunikasi ini. Karena yang diceritakan adalah semuanya yang baik-baik aja. Semuanya untuk menyenangkan keluarganya, membahagiakan keluarganya sesuai dengan janji dia sama bapaknya yang gini. Tapi begitu dia mengalami ini, kan dia nggak mungkin dia cerita kantor bangkrut nih misalnya. Pusing ya kalau dia cerita itu. Pusing gitu. Dan mungkin istrinya pun nggak siap. Dengan apa yang dia ceritakan. Istrinya mungkin nggak siap karena ya selama ini yang lo share semuanya kayak gini aja. Lo gak menceritakan, oke misalnya gini. Istrinya tahu nih kerjaan suaminya apa. Tapi istrinya gak tahu yang dikerjakan suaminya dalam pekerjaan itu apa. Sehari-harinya tuh to-do listnya gak tahu. Iya, dia tahu suaminya arsitek. Dia tahu yang besar-besarnya arsitek tuh ngapain sih. Tapi dia harus pitching kerjaan, dia harus ini. Oke dia tahu pitching kerjaan tapi head to headnya gimana, ininya gimana gitu. Itu yang mungkin dia gak tahu gitu. Dia taunya alhamdulillah sayang aku berhasil dapet ini gitu. Sama halnya kayak anaknya lulus nih satu kompetisi. Kompetisi si Nala itu bisa masuk untuk bisa tampil di luar negeri, dapat beasiswa sekolah acting di luar negeri. Bapaknya tahu, tapi proses dia untuk menuju ke situ yang tahu istrinya. Karena tidak melihat semua proses itu. Cuman kan kalau dalam rumah tangga itu nggak kelihatan. Benar. Yang kelihatan adalah payungnya kan, kubahnya gitu, yaitu rumahnya, rumah tangganya, finansialnya. Ya kayak tetangga ngelihat si keluarga itu gitu kan. Betul. Tanpa tahu si prosesnya masing-masing tuh kayak gimana. Kayak gitu. Nah, jadi kayak cuman tahu beritanya aja. Iya. Si istrinya ngasih tahu, anaknya menang ini nih gitu. Tapi latihan aktingnya kapan dan sebagainya nggak tahu. Karena gue bingung sih sebenarnya kalau masalah kejujuran ini ya, itu kan selalu jadi polemik dalam kehidupan pernikahan. Yang tadi udah kita bahas gitu. Kapan sih kita jujur, kapan sih kita diem gitu. Tapi persoalannya dari kejujuran ini, kita juga tidak bisa menerima si kejujuran itu. Ya, gini deh, gue tanya. Kenapa perempuan selalu banyak banget pertanyaan tentang penampilan misalnya? Ya, itu yang paling sering tuh. Penampilan gitu kan. Sebetulnya ini sama sekali bukannya, kenapa sih perempuan enggak? Maksudnya ini yang gak bisa terjawab. Bagus gak? Bajunya bagus atau enggak, aku gemukan enggak, iya atau enggak, kurusan enggak, iya. Tapi kalau dijawab yang jujur selalu panjang. Tapi kalau misalnya enggak dijawab ataupun ngeles, jadi tambah panjang lagi gitu kan. Nah, hal itu sebenarnya yang juga buat laki-laki tuh bikin gak ngerti sih sebenarnya. Kenapa dan hal seperti itu ada juga di laki-laki. Nah, makanya apa sih yang bikin susah untuk menerima kejujuran itu? Terkait sama impresi gak sih? Bisa juga, tapi kan kadang ya bisa kali ya. Gimana? Gue bingung juga sih. Karena kan kalau dibilang ya pengen terlihat selalu orang yang kuat, pengen selalu bisa provide keluarganya gitu. Harga nih maksudnya? Iya, harga. Itu yang paling penting sih itu sebenarnya. Yang utama memang kalau dari harga sendiri, karakter yang gue mau bangun itu adalah memang harga itu nggak pengen ketika ada gini, walaupun Hanggini dan Nala itu tidak Hanggini itu nggak bekerja, nggak memberikan nafkah, tapi mimpi dari kedua anggota keluarganya ini selalu didukung oleh Arga. Misalnya anaknya Nala mau sekolah ke luar negeri, sekolah acting ke luar negeri. Hanggini mau punya catering sendiri, selalu didukung. Dan itu nggak murah, karena kita sama-sama tahu perekonomian keluarganya gitu kan. Dan begitu Arga bilang, oke, gue sakit, gue butuh biaya yang banyak, itu akan menghambat mimpi-mimpi mereka. Arga nggak mau, Arga nggak mau. Tapi menurut Hanggini nggak apa-apa mimpi lo. Yang penting lo ada terus dalam hidup gue.
Nah itu menjadi konflik. Iya. Itu menjadi konflik. Karena buat keduanya itu dua-duanya benar. Arga nggak mau, kasarnya kalaupun nanti one day gue nggak ada di hidup ini lagi, gue pengen anak istri gue terus berjalan. Karena cuman gue nih yang nafkahin mereka, cuman gue yang paling gak gue ngasih modal ke mereka untuk ketika gue nggak ada lo bisa tetap jalan. Tapi buat kedua anak ini punya hal yang lebih bener juga. Gue nggak peduli mau mau punya rumah yang besar, punya mimpi yang indah, tapi gue pengen ngejalanin semuanya itu sama lo. Ya karena kebutuhannya beda ya. Kebutuhannya beda gitu, ininya tuh beda. Dan kalau ditanya mana yang benar mana yang salah, bingung sih. Sama kayak teman-teman yang nonton, laki-laki dan perempuan tuh punya persepsi yang beda-beda gitu. Benar. Sama dengan para bapak-bapak biasanya bersikap seperti Arga itu karena merasa istrinya gak paham tentang pekerjaannya. Jadi daripada gue ribet ngejelasin, mendingan gue fokus ngasih tahu prestasi aja. Tapi itu yang bahaya kalau menurut gue. Tapi itu yang bahaya. Jadi selalu menganggap pasangan kita nggak mengerti, itu bahaya banget. Buat gue pribadi ya. Termasuk ini yang gue nggak setuju dengan Arga sebenarnya. Tapi hal ini banyak terjadi gitu. Kayak misalnya gue ada satu masalah di kantor, atau gue misalnya pekerjaan gue, penyelesaiannya ribet banget. Istri nanya gitu kan, gimana sih masalahnya? Udah deh, kamu tuh gak ngerti, ini soalnya kayak gini-gini banget gitu. Nah itu tuh bahaya tuh, selalu menganggap pasangan kita gak ngerti. Dan sebaliknya, misalnya kayak ini, pasangan kita misalnya si perempuannya punya masalah dengan gengnya misalnya, punya masalah dengan gengnya, dan kenapa sih harus berantem mulu? Udah lah, masa berteman mulu. Udah, kamu tuh gak ngerti, kamu kayak gini. Itu juga maksudnya bahaya. Itu juga bahaya gitu. Karena menurut gue komunikasi itu justru yang harus bikin mereka tuh saling mengerti. One day ketika masalah itu tambah besar, pasti kita butuh apa ya? Butuh pendapat dan butuh masukan dari pasangan kita. Dan kecenderungan karena orang ini berada di luar box masalah ini, dia punya penyelesaiannya objektif sebenarnya. Oke. So pesannya Mas Vino buat bapak-bapak di luar sana yang seperti Agra ini, itu harus gimana? Mungkin ketika teman-teman semua nanti nonton filmnya, teman-teman akan tanggal tahu. Berapa tuh? Tanggal 21 Agustus. Oke. Teman-teman akan tahu gitu. Ketika kalian menemukan masalah sebuah titik di keluarga kalian seperti Arga ini, kalian tahu kalian harus ngapain. Sama kayak misalnya ketika teman-teman perempuan kita yang nonton melihat Anggini, dia tahu posisinya dia tuh harus ngapain di situ. Gue mungkin nggak bisa menjelaskan posisi sebagai Arga di sini karena itu kan menjadi spoiler gitu. Tapi film ini menawarkan suatu penyelesaian. Mungkin penyelesaian ini bukan solusi untuk semuanya. Betul. Penyelesaian ini bukan membahagiakan untuk semuanya. Tapi paling enggak penyelesaian ini diambil adalah yang terbaik untuk orang-orang yang untuk terbaik untuk rumah tangga Arga inilah gitu. Karena di cuplikannya juga ada Arganya nangis kan? Ada. Dan yang menariknya adalah film ini tuh bukan cuman ditonton hanya orang yang berumah tangga sih. Yang belum pun juga bisa belajar. Yang belum juga bisa belajar. Maksudnya anak pun juga bisa nonton. Karena apa? Karena film ini tuh ada 3 point of view. Oke. Jadi ada point of view dari suami, yang pasti akan dibela habis-habisan oleh penonton laki-laki. Oke, seru nih. Dan begitu angle itu berubah ke point of view istri, benar juga. Iya. Dan ketika mereka dua-dua ini merasa benar, ada point of view anak. Jadi ini kayak family therapy ya filmnya ya? Iya bisa bilang kayak gitu sih, bisa dibilang kayak gitu. Cuman kadang kan film itu kan satu angle ya, satu point of view gitu, dari karakter utamanya. Nah ini karakter utamanya ada 3. Jadi karakter utama inilah yang akan tiba-tiba di film ini meng-switch arah filmnya. Makanya ketika orang nonton di awal mungkin bisa bener nih, ini nggak boleh kayak gini. Tapi ketika angle itu dirubah, bener juga. Oh bener ya.
bener ya gitu. Udah ngerasa bener dua-duanya. Ternyata ada point of view dari anak. Dua-duanya akan jadi salah lagi gitu. Tergantung kita mau ngeliat dari point of view mana gitu bener. kan. Tergantung kita mau lihat dari mana. Nah yang paling bener adalah helikopter view-nya kan. Iya. Harus lihat semuanya. Makanya judulnya Hanya Namamu Dalam Doaku. Semua yang berhubungan dengan apa namanya, dengan dunia itu, sementok-mentoknya nggak bisa selesaikan, pasti ujung-ujungnya ke Tuhan. I see. Ujung-ujungnya ke Tuhan. Makanya Hanya Namamu Dalam Doaku. Misalnya gini, kita udah gedek banget nih sama satu orang ini dalam keluarga kita. Kita nggak bisa ngebenerin dia menurut versi kita. Kita nggak bisa menyuruh dia berubah menurut versi kita. Gimana caranya? Ya kita minta benerin. Kalau kita ngomong sama dia langsung tambah parah. Kita minta ngebenerin dia lewat yang ciptainnya aja. Iya. Kita lewat ke atas dulu baru ke dia. Gitu. Biar Allah yang menggerakkan hatinya gitu kan. Bener. Jadi kita kan yang paling mengerti apa namanya, mengerti si benda ini gitu adalah yang menciptakannya gitu kan. Bukan suami istrinya ya. Bukan orang yang ya bukan di sekitarnya gitu. Siapa yang paling mengerti si istrinya adalah bukan orang tuanya. Iya. Bukan istrinya sendiri gitu. Tapi orang yang menciptakannya gitu. Jadi kalau boleh dibilang film ini tuh deep banget ya. Kalau buat gue pribadi sih deep sih. Karena gue ngerasa ketika gue nonton, oh ternyata kayak gini ya. Karena kan biasanya kan kita syuting, oh ya oke kayak gini. Tapi ada yang tadi gue bilang ada point of view lain yang ketika syuting tuh gue nggak ngalamin itu. Misalnya gini, gue syuting sama geng gue nih. Iya. Di track story gue. Iya, di scene itu tuh ya. Iya, di track ceritanya Arga. Ya. Hanggini, Nirina punya cerita di tracknya dia. Iya. Gue nggak pernah ikut syuting itu. Benar. Baru nonton pas. Walaupun gue tahu, gue udah pernah baca skripnya, tapi gue nggak tahu eksekusinya seperti apa. Iya. Dan gue nonton, itu jadi kayak, oh gini ya ternyata ya. Dapat insight baru lagi. Iya. Sama seperti Nirina ketika nonton film ini. Oh ternyata gitu ya, maksudnya suami-suami kita di belakang kita tuh kayak gitu ya. Jadinya kayak, oh makanya ini yang disebut triangle point of view gitu. Jadinya setiap orang itu punya persepsinya masing-masing dan gak semuanya benar dan gak semuanya juga salah. Jadi sebenarnya boleh dibilang filmnya bikin mikir ya? Atau bikin merefleksikan diri? Iya, merefleksikan diri. I see. Karena film ini kan based on true story. Oke. Jadi diangkat dari apa namanya, kisah nyata dari orang-orang yang ada di dalam film ini, walaupun namanya dirubah dan ini semua dirubah, cuman permasalahan ini ada gitu. Tetap didramatisasi lah. Iya. Jadi ketika film ini dibuat, jadi kita tuh ngerasa kayak kita harus buat film ini sedekat mungkin. Kayak misalnya ada adegan suami istri berantem. Kalau secara teks, ini gokil nih. Tapi pernah nggak kita temuin ini? Nggak pernah. Ya udah, kita bikin yang senaturalnya aja. Oke. Jadi kita selalu arahin tuh ke situ, arahin ke situ. Biar berasa relate gitu. Biar berasa relate. Jadi nggak ada adegan yang kayak misalnya adegan sedih. Lo kan diperes gitu untuk nangis, ayo nangis. Ayo sekarang nangis gitu, ayo sekarang nangis. Enggak. Oke. Jadi masuknya halus gitu. Iya, misalnya setiap orang ada titik-titik momen-momennya yang apa namanya, menurut kita mungkin ini gak sedih. Iya. Tapi karena dia ngalamin itu di kehidupannya tadi, ini sedih banget. Pengennya semuanya dibikin natural aja gitu, dibikin kayak ya udah ini ada cuplikan kisah yang bisa kalian lihat. Kalau kalian bisa dapat pelajaran di sini nggak apa-apa, kalau misalnya enggak apa-apa juga gitu. Dan kalau kalian kena di sini, entah itu sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak, ya bersyukur. Tapi kalau misalnya nggak kena, ya mungkin ini cerita dari rumah tangga orang lain. Yang penting kena dan pastikan nonton tanggal 21 Agustus 2025. Thank you Mas Vino udah datang ke Relate Podcast. Thank you.